daripada Syarifah. Kita zaman sekarang hakaza ya ikhwan. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah. Kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Waliyahulillah, gimana ente mau dapat syafaat? Al-Habib Salim, guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak sama Allah Subhanahu Wa Taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kayaknya saya setuju kalau para habaib dan Syarifah ini dites DNA dan diuji kebenaran nasabnya, teman-teman. Kalau pendapat mereka seperti ini, biar jelas mana Syarifah yang asli dan mana Syarifah yang palsu. Karena kalau pendapat mereka orang pribumi menikahi Syarifah sholatnya tidak diterima selama bertahun-tahun, ini akan bahaya sekali, teman-teman. Karena sholat ini merupakan tiang agama. Tapi aneh memang mereka ini, teman-teman. Pendapat mereka tidak didasari dengan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Makanya mereka selalu berdalil kata Habib ini, kata Habib itu. Dan kalau ditanya mana dalilnya, maka jawab mereka, jangan dibantah, nurut saja karena Habib ini adalah wali. Masa tidak percaya? Masa Habib keturunan Nabi SAW mau berbohong? Padahal kalau diperhatikan banyak dalil yang menjelaskan bahwa semua manusia itu sama saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang membedakan hanya ketakwaannya, teman-teman. Hadis Nabi SAW juga banyak menjelaskan bahwa tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang Azam. Tapi justru yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi SAW yang berlebihan dalam nasabnya. Saya setuju dengan sebagian pendapat Kiai Haji Imaduddin, teman-teman, di mana menurut beliau yang dikatakan Ahlul Bait itu adalah kerabat dekat Nabi SAW yang muslim dan mengikuti jalan Nabi SAW, seperti anak cucu Nabi SAW, Fatimah, Hasan, dan Husain, paman Nabi SAW, istri-istri Nabi SAW, mertua dan menantu-menantu Nabi SAW. Makanya wajar Nabi SAW menyuruh untuk menyayangi dan tidak memusuhinya, karena mereka memang sudah kerabat dekat dan soleh pula. Makanya umat tidak disuruh menghormati Abu Lahab dan Abu Jahal padahal mereka kerabat Nabi SAW, karena mereka tidak beriman. Sedangkan kalau habaib ini adalah zuriat, teman-teman, yaitu keturunan, bukan Ahlul Bait yang ada rekomendasi dari Nabi SAW tadi. Kan tidak semua keturunan itu pasti kerabat, apalagi kalau sudah sampai ratusan tahun. Karena kalau habaib ini tidak ada jaminan lurus semua. Contoh bahwa Ahlul Bait itu bukan otomatis dari garis keturunan atau darah, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala putus dari Ahlul Bait Nabi Nuh alaihissalam karena sudah membangkang, teman-teman. Bayangkan ini anak saja diputus sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Ahlul Bait, apalagi kalau cucu-cucunya yang sudah ke generasi yang jauh. Berbeda dengan zuriat, teman-teman. Kalau zuriat, meskipun anak Nabi Nuh alaihissalam membangkang, tapi tetap saja itu disebut anak atau darah daging Nabi Nuh alaihissalam. Simpelnya gini, teman-teman. Jadi, misal kita punya keluarga besar, terus ada salah satu anak kita karena nakal sekali, maka kita keluarkan dia dari kakak kita. Kita tidak akui lagi dia sebagai keluarga, maka dia bukan lagi Ahlul Bait kita. Berbeda dengan zuriat, teman-teman. Meskipun anak kita itu nakal dan kita keluarkan dari kakak, tapi tetap saja dia adalah zuriat kita atau darah daging kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.